wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Selama kurang dari 2 jam ke depan, Kak Ica akan menemani sahabat cerdas semuanya dalam program acara kesayangan kita, program pembelajaran Kuele Par Belajar. Mari katong belajar bersama. Nah, sahabat cerdas, di hari ini cuacanya cerah sekali ya. Jadi kayaknya kondisi sahabat cerdas semuanya semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan semoga sahabat cerdas yang mau melakukan aktivitas di luar rumah dapat melakukan aktivitas dengan baik juga. Dan jangan sampai lupa ya sahabat cerdas untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu jika melakukan aktivitas di luar rumah jangan sampai lupa untuk menggunakan masker dan rajin untuk mencuci tangan dengan air pastinya. Nah sahabat cerdas, untuk pembelajaran hari ini, hari Kamis tanggal 14 bulan Mei 2020, sudah hadir ya di studio Radio Suara Maluku Cerdas tutor belajar kita, salah satu guru di SMA di Kota Ambon, SMA PGRI 1 Ambon. Nah, lokasinya di mana nanti guru tutor belajar kita akan menjelaskan SMA PGRI 1 Ambon ini letaknya di mana, nanti tutornya saja yang menjelaskan ya. Jadi sahabat cerdas, di hari ini bersama dengan tutor belajar kita, Ibu Dr. Anda Megi Lewa Herila. Jadi Ibu Megi di hari ini bersama-sama dengan sahabat cerdas semuanya akan belajar bersama. Jadi pembelajaran yang akan Ibu Megi berikan yaitu mata pelajaran sejarah, khusus bagi anak-anak SMA di jenjang sekolah menengah atas. Oke sahabat cerdas, kita kenalan dulu ya sama tutor belajar kita di hari ini. Halo Ibu Megi, selamat pagi. Halo sahabat cerdas, halo Ibu Edam. Iya Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa ya Ibu, selamat bertemu lagi di selamat bergabung, bukan selamat bertemu, tapi selamat bergabung dengan Radio Suara Maluku Cerdas. Jadi Ibu di hari ini kira-kira mata pelajaran pembelajaran apa, materi apa yang akan diberikan oleh Ibu bagi sahabat cerdas di hari ini? Iya sahabat cerdas, hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah untuk kelas 11. Oh iya, jadi ini mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 sekolah menengah atas ya sahabat cerdas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang mau mengikuti pembelajaran di hari ini, sahabat cerdas juga bisa mengunjungi channel YouTube Balai kami, yaitu channel BTKI Maluku, karena siaran ini langsung live streaming di YouTube kami. Jadi sahabat cerdas bisa langsung melihat tutor belajar kita dalam melakukan proses pembelajaran di hari ini. Oke sahabat cerdas, langsung saja kalau begitu ya kita mulai belajarnya bersama dengan Ibu Megi. Silakan Ibu. Terima kasih Kakak Edam. Sahabat cerdas yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, yang mendengar ataupun yang menonton YouTube. Di pagi ini sebelum Ibu mengajar, Ibu akan memberikan salam. Sahabat cerdas, salam sehat. Sahabat cerdas, tadi Kakak Eda mengatakan bahwa nanti Ibu yang akan memperkenalkan letak sekolah Ibu. SMA PGRI 1 Ambon berada di Jalan Yan Pais, Ambon. Jadi kalau sahabat cerdas yang mendengar yang tidak tinggal di kota Ambon, kalau teman-teman sahabat cerdas itu berjalan naik oto kuda mati, kemudian sampai di lewat Valentine, itu pasti mereka tanya PGRI ada, itulah SMA PGRI 1 Ambon. Kalau sahabat cerdas yang menaiki oto Karangpanjang, Ahuru dan sebagainya, Len 1 turun dari SMA 2, di situ juga ada SMA PGRI 1. SMA PGRI 1 Ambon lokasinya itu strategis. Karena itu sahabat cerdas, Ibu akan melakukan proses pembelajaran di hari ini. Tapi sebelum katong belajar, mari katong berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Di hari ini Ibu akan membawakan materi sejarah kelas 11 tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Ya, sebelum lanjut pada materi, Ibu akan bertanya. Anak-anak sudah mendapatkan materi tentang Perang Dunia Kedua. Kalau begitu, kapan Jepang itu menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Jepang menjajah Indonesia itu pada tahun 1942. Jepang mendapatkan wilayah jajahan Indonesia dari Belanda dengan perjanjian yang disebut Kapitulasi Kalijati. Maka dengan demikian, pada bulan Maret 1942 mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya, berapa lama Jepang menjajah kita sesuai dengan sejarah penjajahan di bangsa Indonesia? Iya, Jepang menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun. Tahun 1942 sampai dengan 1945. Dalam 3 tahun itu, mari kita lihat bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang Ibu bagikan atas 5 bidang. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga bidang budaya, keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang militer. Sahabat cerdas, penjajahan bangsa Jepang yang hanya 3,5 tahun itu membuat kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu berubah. Mari kita lihat yang pertama dari bidang ekonomi. Apa saja yang Jepang lakukan dalam bidang ekonomi ketika mereka menjajah kita itu? Yang pertama, Jepang melakukan kebijakan self-sufficiency. Apa itu kebijakan self-sufficiency yang dilakukan pada saat itu? Kebijakan self-sufficiency adalah kebijakan menekankan bahwa semua kekayaan yang dimiliki rakyat untuk kepentingan perang. Jadi sahabat cerdas, anak-anak sekalian, semua apa yang dimiliki rakyat pada zaman itu, pada penjajahan itu adalah untuk kepentingan perang, termasuk di dalamnya yaitu kehidupan ekonomi. Anak sudah bisa bayangkan bahwa ketika kebijakan ini dilakukan, bagaimana rakyat Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah kampanye ekonomi. Anak-anak, kampanye ekonomi yang dilakukan pada masa Jepang pada waktu itu bukan kampanye menurunkan harga barang, bukan kampanye untuk mendapatkan sembako pada saat itu, tetapi kampanye pada saat itu dilakukan adalah supaya semua bahan-bahan pangan, semua kekayaan alam yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Jepang pada saat itu. Itu yang disebut dengan kampanye. Mengapa? Karena memang kampanye itu tenaga pangan, sumber daya alam demi kepentingan perang.
bukan di Indonesia saja, tapi kepentingan perang di mana wilayah-wilayah jajahan Jepang pada saat itu. Itu yang dimaksud dengan kegiatan kampanye. Sehingga mau dengan tidak mau, maka bangsa Indonesia yang punya kekayaan alam itu menyetor atau memberikan sebagian besar kepada bangsa Jepang pada saat itu sebagai penjajah. Yang berikut, sahabat cerdas, anak-anak sekalian, yang ketiga dalam bidang ekonomi yang dilakukan Jepang adalah penyitaan aset-aset ekonomi. Aset-aset ekonomi ini untuk mereka gunakan menambah apa yang menjadi bagian di daerah-daerah penjajahan. Karena kita tahu bahwa Jepang masuk ke Indonesia dan bangsa-bangsa penjajah Eropa masuk ke Indonesia itu karena kekayaan alam yang berlimpah, sehingga semua bangsa-bangsa penjajah termasuk Jepang ini mereka menguasai kekayaan alam Indonesia untuk kebutuhan mereka. Jadi pada penyitaan aset-aset ekonomi, Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting pada saat itu. Sehingga dalam masa ini rakyat itu dia cukup menderita. Mengapa? Karena memang Jepang itu dia punya kehidupan ekonomi, khususnya bahan pangan di daerah asal mereka tidak melimpah. Sehingga sahabat cerdas, anak-anak sekalian, pada masa ini rakyat Indonesia itu dia sangat menderita. Mengapa? Karena yang punya bahan alam itu rakyat, tapi mereka harus setor kepada pemerintah Jepang, pemerintah 30%, kemudian kepada subsidi desa 30%, mereka hanya mendapatkan 40% daripada hasil yang mereka punya. Anak-anak pasti bisa bayangkan kekayaan alam yang mereka punya, hasil panen yang mereka punya, itu semuanya sebagian besar mereka setor kepada pemerintah dan subsidi atau lumbung desa. Yang keempat, Jepang melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Dalam pengawasan ketat ini, Jepang menghindari Indonesia dari pengaruh bangsa lain. Anak-anak sekalian pernah juga belajar tentang bagaimana ketika Belanda, ketika Inggris mereka menguasai Indonesia, ada bangsa-bangsa yang mencoba untuk menguasai Indonesia. Kalian bisa saja ingat pada masa kekuasaan VOC, mereka bersaing dengan EIC daripada Inggris. Karena itu Jepang tidak mau seperti itu. Maka dengan demikian Jepang melakukan pengawasan yang sangat ketat dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia saat itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri bangsa Jepang dan kebutuhan lain di daerah-daerah yang tadi Ibu katakan, daerah-daerah pendudukan Jepang. Semuanya untuk kepentingan perang Jepang, atau perang yang waktu Jepang itu perang Asia Pasifik. Karena itu pada masa ini, pada masa pengawasan ketat ini, wilayah-wilayah Indonesia itu dibagikan. Bahkan wilayah-wilayah Indonesia tidak ada kerjasama antara wilayah
Misalnya ambil contoh di Maluku tidak bisa kerjasama dengan Makassar. Semua hubungan ekonomi antara wilayah-wilayah dalam Nusantara pada saat itu, khususnya Indonesia, itu dibatasi. Sahabat boleh bisa membaca bahwa pada masa ini, pada masa pengawasan ketat, itu di daerah Pulau Jawa saja itu dibagi atas 17 wilayah. Pulau Jawa dari daerah Jawa Barat sampai Jawa Timur yang sekarang ini dibagi menjadi 17 wilayah. Kemudian Pulau Sumatera dibagi atas 3 wilayah. 3 wilayah dan 17 wilayah, bahkan wilayah-wilayah lain di Indonesia itu tidak boleh ada hubungan ekonomi pada masa Jepang melakukan pengawasan yang ketat saat itu. Kemudian pada masa itu pun juga Jepang melakukan sistem autarki, yaitu masa di mana semua kebutuhan ekonomi yang ada di Indonesia dikhususkan pada Jepang. Sahabat cerdas dan anak-anak sekalian, itulah yang dilakukan dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Sekarang kita lihat pada bidang yang kedua. Apa yang lakukan Jepang pada bidang sosial masa pendudukan mereka di Indonesia? Yang pertama, Romusa. Jepang melakukan Romusa. Yang kedua, Jepang membentukkan Tonarigami atau RT. Yang ketiga, Jepang melakukan yang namanya Jugun Lanfu. Kemudian menjepangkan Indonesia atau yang istilah kerennya Japanisasi. Dan yang kelima, pada bidang sosial terjadi kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan di bangsa Indonesia pada saat itu. Sekarang kita lihat pengertian dari apa yang dilakukan oleh bangsa Jepang pada saat itu. Kita lihat yang pertama adalah Romusa. Anak-anak sekalian, Romusa ini juga pernah dilakukan pada masa penjajahan Belanda. Tapi dia berbeda dengan apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Jepang tersebut. Romusa itu awalnya adalah kerja bakti. Tetapi karena ada perubahan dalam kancah perang dunia Asia Pasifik itu, maka Romusa ini dia lebih dipertajam. Yaitu Romusa adalah kerja paksa. Kerja paksa yang dilakukan Jepang di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan Romusa ini dia menjadi keharusan pada saat itu. Jadi awalnya itu mereka hanya kerja bakti biasa. Tetapi karena Jepang makin terdesak dalam perang, maka mereka merubah kerja bakti itu menjadi kerja paksa. Dan dalam Romusa ini, anak-anak sekalian boleh bisa mengetahui bahwa Romusa itu mereka Jepang memakai bangsa Indonesia punya tenaga untuk membangun daerah-daerah pertahanan, membangun gudang-gudang persenjataan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ditujukan kepada perang. Nah, kalian bisa lihat akibat daripada Romusa dan bagaimana bangsa Jepang melakukan Romusa pada gambar-gambar yang ada. Jadi perempuan, lelaki, terutama laki-laki itu mereka punya tenaga itu untuk membangun peralatan-peralatan demi kepentingan perang.
mengangkut batu. Bahkan mereka pada masa Romusa ini kekejamannya yaitu tidak ada sedikit waktu pun untuk tenaga kerja Romusa itu dia beristirahat. Bahkan kadang juga diberi makan. Sehingga kalian bisa melihat di gambar-gambar ataupun di YouTube kalian bisa membuka bagaimana kerja Romusa pada saat itu. Akibatnya banyak kaum lelaki itu mereka harus tinggalkan keluarga untuk bekerja. Itu kerja Romusa. Kemudian yang kedua Jugun Lanfu. Apa itu lagi Jugun Lanfu? Jugun Lanfu ini itu Jepang merekrut perempuan untuk bekerja. Awalnya itu mereka Jepang mengambil mereka supaya mereka bekerja menurut apa yang disampaikan Jepang lakukan pada saat itu. Tetapi lama kelamaan Romusa ini Jugun Lanfu ini itu punya maksud berbeda. Tenaga-tenaga perempuan yang direkrut dari berbagai negara di Asia bagian daripada lokasi penjajahan di Jepang itu dipakai sebagai penghibur tentara Jepang. Jadi bukan mereka direkrut untuk menjadi tenaga kerja seperti Romusa, tapi mereka direkrut menjadi tenaga penghibur tentara Jepang di daerah-daerah pendudukan Jepang, termasuk Indonesia. Dan Jugun Lanfu ini itu kebanyakan ada negara-negara Asia yang direkrut, ada Korea, ada Cina, bahkan perempuan-perempuan Indonesia pun juga direkrut. Dan dalam catatan sejarah, tenaga atau Jugun Lanfu ini kurang lebih 200.000 pekerja penghibur yang Jepang rekrut, yang nantinya Jepang mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada perempuan-perempuan baik Indonesia, baik Cina, baik Korea pada masa pendudukan Jepang saat itu. Yang berikut, Jepang melakukan apa yang namanya tonarigami. Nah, ini apa lagi? Tonarigami. Tonarigami ini anak-anak sekalian itu pembentukan RT pada masa Jepang. Awalnya masyarakat itu pada masa Jepang itu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi masyarakat luas. Seperti mereka harus memperbaiki jalan, membuat saluran air, atau menanam pohon jarak untuk kepentingan perang Jepang. Nah, bagaimana untuk Jepang ini mereka mengawasi apa yang menjadi tugas yang tadi Ibu laksanakan, maka Jepang itu membuat tonarigami atau RT, rukun tetangga itu. Nah, tapi pada masa Jepang itu satu RT hanya terdiri dari 10 sampai 12 kepala keluarga. Berbeda dengan zaman sekarang kan? Zaman sekarang ini bisa saja satu RT itu sampai 40 kepala keluarga. Mengapa Jepang hanya membatasi 10 sampai 12 kepala keluarga? Tujuannya adalah memudahkan pengawasan dari pemerintah dan mengorganisir kewajiban-kewajiban rakyat kepada pemerintah. Yang berikut, apa yang dilakukan Jepang pada bidang sosial? Menjepangkan Indonesia atau Japanisasi. Jadi pada masa Jepang, pada masa Belanda pun juga kan, Belanda berupaya untuk Indonesia ini menjadi negara Belanda,
bagian daripada negara Belanda, mengajarkan bahasa Belanda di sekolah-sekolah, bahkan rakyat sendiri, bagi mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Belanda, cukup mereka sekolah sampai SD misalnya, tidak mengetahui tentang bahasa Belanda. Tetapi pada masa Belanda mengubah pola pikir supaya kita menjadi negara yang disebut westernisasi. Zaman Jepang pun juga demikian. Jepang ingin menjapanisasi wilayah Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Jepang dalam japanisasi wilayah Indonesia? Yang pertama, Jepang mewajibkan bendera Hinomaru dinaikkan. Jadi teman-teman sahabat cerdas sudah pernah melihat tentang bendera Jepang, akan pun nama bendera Hinomaru. Selama ini kita hanya mengetahui bendera Jepang itu warnanya putih dan ada matahari di dalam, tapi kita tidak tahu tentang nama dari bendera itu. Nama bendera itu adalah Hinomaru. Sementara Jepang juga mewajibkan pada saat itu lagu Kimigayo diperdengarkan pada hari-hari besar. Ya, karena pada saat itu Indonesia kan belum merdeka. Tapi karena masih dalam penjajahan, maka setiap hari besar Jepang itu harus diperdengarkan lagu Kimigayo namanya, dan bendera Hinomaru. Itu yang dalam rangka menjapanisasi wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia setiap ulang tahun daripada Kaisar Jepang yang saat Perang Dunia Kedua itu masih dipimpin oleh Kaisar Hirohito, mereka wajib untuk merayakan hari raya yang orang Jepang bilang Tenkosestu, hari raya Kaisar Hirohito. Bayangkan anak-anak sekalian, warga masyarakat di Indonesia jajahan Jepang wajib untuk melakukan hari raya, merayakan hari raya Kaisar Hirohito. Jadi boleh disebut bahwa Jepang ini dia sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia saat itu. Karena kalau kita ketahui sendiri bahwa mengapa Jepang itu dia mudah diterima oleh bangsa Indonesia, karena dia turun dengan semboyan 3A. Jepang, pelindung Asia, pemimpin Asia, cahaya Asia. Makanya Indonesia mudah dikeluarkan dari penjajahan Jepang. Dan karena itu setiap tanggal 1 April pada masa penjajahan itu dimulai, maka rakyat Indonesia wajib merayakan hari raya Tenkosestu atau hari raya kelahiran Hirohito. Yang berikut itu dalam gambar itu kalian bisa melihat ada gambar bendera Hinomaru, kemudian perayaan dilakukan pada saat Kaisar Hirohito. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Ya, namanya juga bangsa penjajah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian kita mengalami penderitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Oke anak-anak sekalian, itu apa yang terjadi pada bidang sosial di Indonesia zaman Jepang. Yang berikut kita lihat apa yang terjadi di Indonesia pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan yang terjadi dilakukan Jepang adalah melakukan sekerei, setiap upacara wajib belajar bahasa Jepang, kemudian wajib belajar adat istiadat Jepang, penerapan sistem pendidikan formal. Lalu pada bagian perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak yang ditutup. Sekarang kita lihat penjelasan tentang kehidupan pendidikan zaman Jepang.
Jadi sahabat cerdas, anak-anak sekalian, dalam wajib belajar ini Jepang memang wajib belajar bahasa Jepang semuanya. Bahkan kalau kita masih mendengar belajar Jepang yang masih ada sampai saat ini, karena kita sendiri tidak hidup di alam Jepang, ada ya misalnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang tua kita yang terkadang mencampur baur bahasa asing Jepang, karena memang mereka hidup di zaman Jepang. Lalu kemudian Jepang melakukan kegiatan sekrei setiap upacara. Nah, apa itu kegiatan sekrei? Kegiatan sekrei itu adalah penghormatan kepada Tenno yang adalah keturunan Amaterasu Omikami. Amaterasu Omikami itu adalah dewa matahari. Makanya sahabat cerdas lihat, anak-anak lihat di bendera Jepang itu hanya putih dan matahari. Nah, itu karena dewa tertinggi bangsa Jepang yang namanya Amaterasu Omikami. Bagaimana melakukan sekrei? Itu penghormatan dengan membungkukkan badan, menghormati kaisar sendiri. Bahkan ada cerita dari orang-orang yang hidup pada zaman Jepang itu mereka menghormati matahari, dan menghormati matahari itu membungkukkan badan bisa menjadi 90 derajat. Itu yang disebut dengan sekrei. Bahkan kalau ada juga catatan-catatan sejarah itu dia mengatakan pada zaman Jepang ada orang yang dihukum oleh tentara Jepang karena tidak mengikuti apa yang dianjurkan Jepang, maka penghormatan kepada dewa matahari atau Amaterasu Omikami. Tapi bukan penghormatan sekrei, menunduk tubuh mereka, menunduk badan mereka, tapi melihat matahari sampai Jepang sendiri atau mereka sendiri yang mengatakan henti. Nah itu. Jadi Jepang sangat menghormati matahari karena itu adalah dewa tertinggi mereka. Kemudian pelajar wajib belajar adat istiadat Jepang. Sebelum belajar harus dinyanyikan lagu Kimigayo dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Ya, seperti kita sekarang kan kalau kita belajar untuk membawa semangat belajar, kan ada lagu-lagu perjuangan yang dilakukan sesuai dengan mata-mata pelajaran, sesuai dengan KD yang diajarkan. Bahkan kita juga ada guru juga yang melakukan ya lagu itu dengan gerakan dan sebagainya. Tujuannya itu untuk apa? Supaya kita menerima pelajaran itu tidak ngantuk dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan Jepang dalam bidang pendidikan. Kemudian Jepang menerapkan yang namanya pendidikan formal. Ya, pendidikan formal. Pendidikan formal yang kita sekarang ini lakukan itu merupakan bagian daripada masa penjajahan Jepang pada bidang pendidikan. Jadi Jepang membagi sistem pendidikan formal, yaitu SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun seperti yang diterapkan di Jepang. Jadi kita bersyukur kalau pada masa zaman Belanda itu tidak diberikan pendidikan sampai tingkat SMA, SMP. Untuk tingkat SMA dan SMP itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kerjasama dan berpengaruh pada zaman Belanda. Tapi pada zaman Jepang tidak. Anak-anak yang umur SD harus masuk ke 6 tahun, SMP, SMA. Lalu kemudian pada sekolah guru, jadi zaman itu guru sudah diperhatikan. Jadi sekolah guru yang dilakukan oleh Jepang itu adalah sekolah guru yang 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Ya, kalau sekarang ini mungkin
anak-anak bisa tahu bahwa kalau sekolah guru 2 tahun itu mungkin dulu sudah diterapkan, tapi sekarang ini 4 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun yang di FKIP. Tapi tidak mungkinlah seorang mahasiswa FKIP itu 6 tahun, paling rendah itu 4 tahun. Tapi itu sudah dilakukan oleh Belanda. Jadi ada guru yang sekolahnya 2 tahun, siapkan menjadi guru 2 tahun, siapkan guru 4 tahun dan 6 tahun. Kemudian dalam bidang pendidikan, Jepang juga menghapus diskriminasi di dalam mengikuti pendidikan. Ini sebenarnya Jepang membaharui apa yang dilakukan. Jadi menghapus pada zaman Belanda itu kan, yang tadi Ibu sudah katakan, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa belajar sampai di tingkat pendidikan tinggi atau SMA, SMP. Tapi anak-anak rakyat jelata tidak bisa mengikuti pendidikan yang dimiliki oleh Belanda, misalnya Mulo, Stovia dan sebagainya. Tapi zaman Jepang menghapus. Nah, ini kita bersyukur karena pada masa Jepang semua warga negara masyarakat Indonesia bisa mengikuti pendidikan. Nah, sekarang apalagi yang dilakukan Jepang dalam bidang pendidikan. Jadi mereka bersekolah. Jepang memberikan kesempatan untuk anak-anak Nusantara pada saat itu bersekolah. Tapi sistem pendidikan yang dijalankan yaitu penerapan sistem militer. Jadi anak-anak sekalian, pada masa itu sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. Itu pada masa pendudukan Jepang. Ya, karena hidup pada zaman masih penjajahan Jepang, masih zaman perang, maka kurikulum dan segalanya itu disesuaikan untuk kepentingan perang. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan setiap hari pun juga ada latihan atau ada mata pelajaran yang semuanya itu bisa menjurus kepada latihan-latihan perang. Kemudian bagaimana dengan kehidupan dunia perguruan tinggi? Yang tadi Ibu sudah katakan soal SD, SMP, SMA, bahkan sekolah guru. Kalau pada zaman Belanda itu ada perguruan tinggi yang sudah ada. Tetapi pada zaman Jepang itu terjadi kemunduran, bahkan perguruan tinggi banyak yang ditutup. Nah, tapi Jepang membuka perguruan tinggi di Indonesia saat itu, yaitu perguruan tinggi kedokteran yang istilah Jepangnya Ika Daigaku di Jakarta, perguruan tinggi teknik Kogyo Daigaku di Bandung, Akademi Pamong Praja di Jakarta, bahkan perguruan tinggi khusus untuk hewan di Bogor. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh Jepang dalam bidang pendidikan. Yang berikut kita lihat tentang bagaimana Jepang menerapkan bidang militer pada masa mereka. Pada bidang militer, ini juga bagian yang sangat penting untuk Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia itu diberi kesempatan untuk melatih militer. Rakyat diberi latihan militer berbaris-berbaris, dasar-dasar militer, latihan gunakan senjata, organisasi militer, latihan perang. Bayangkan, sahabat cerdas, anak-anak sekalian, pada masa Belanda tidak ada kegiatan seperti ini. Tapi pada masa Jepang ada kegiatan latihan militer. Mengapa? Ya, tujuannya untuk perang Asia Timur Raya atau menantikan pembalasan sekutu untuk kegiatan perang balik. Jadi ada gambar-gambar, teman adik sahabat-sahabat juga bisa melihat di YouTube soal latihan militer yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu. Kemudian selain latihan militer, Jepang membentuk organisasi-organisasi semi militer dan militer yang wajib diikuti oleh rakyat pada saat itu. Ada Seinedan, Keibodan, Fujinkai, Heiho,
peta. Peta ini dia cikal bakal daripada BKR, TKR, dan pembentukan TNI sekarang. Nah, kita lihat satu persatu. Senedan itu adalah Korps Pemuda. Senedan dibentuk Jepang dengan tujuan agar pemuda di Indonesia mampu melindungi tanah airnya sendiri. Itu tujuan pembentukan Senedan pada awalnya. Meski organisasi ini hanya semi militer, latihan yang diberikan juga cukup berat. Di masa lalu, anggota Senedan sangatlah banyak, bahkan mencapai sekitar 500.000 jiwa yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dari daerah-daerah ini, Jepang membentuk Senedan. Ada penjelasan lain. Meski fungsi awal Senedan adalah untuk menjaga tanah air, Jepang mempunyai misi lain yang tentu saja dirahasiakan. Misi itu adalah menggunakan pemuda yang berusia 17-24 tahun ini sebagai cadangan untuk peperangan. Karena Jepang tahu pasti sekutu akan balik menyerang mereka dengan kekuatan yang tinggi. Karena itu Jepang membentuk Senedan, dan semua orang masuk pada saat itu. Karena mereka rakyat pada saat itu termotivasi dengan janji Koiso, janji September 1943 bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang asal Indonesia membantu Jepang dalam perang Pasifik. Nah, itulah janji yang Jepang lakukan pada September 1943. Makanya kesempatan itu digunakan sebaik-baik mungkin oleh bangsa Indonesia. Itu Senedan. Yang berikut Keibodan, Korps Kewaspadaan. Berbeda dengan Senedan, Keibodan lebih banyak berisi pria dewasa dengan umur sekitar 25-35 tahun. Mereka dilatih militer untuk menjaga desa-desa yang menjadi base pertahanan Jepang. Mereka dipersiapkan sebagai pasukan yang akan selalu waspada dengan ancaman dari luar ataupun dalam Indonesia. Setiap hal-hal aneh, Jepang meminta mereka untuk melapor. Beda antara Senedan dan Keibodan. Fungsi dari Keibodan ini adalah membantu tugas dari polisi Jepang. Mereka akan berpatroli dan melakukan aksi-aksi kombatan yang sangat hebat. Keibodan dibentuk Jepang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain di Indonesia, Jepang juga membuat pasukan semi militer di Tiongkok dengan nama lainnya Keibotai. Itu Keibodan. Kemudian untuk lelaki Jepang sudah bentuk Senedan, Keibodan. Untuk perempuan pun juga. Jepang membentuk yang namanya Fujinkai, pasukan wanita. Wanita juga berperan besar bagi pertahanan Jepang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Jepang membuat sebuah organisasi bernama Fujinkai yang berisi wanita-wanita berusia minimal 15 tahun. Jadi pada masa Jepang 15 tahun seorang perempuan, seorang wanita sudah bisa menjadi seorang prajurit. Mereka akan dilatih oleh Jepang untuk membangun kesejahteraan masyarakat serta memberikan kursus-kursus bermanfaat meski dalam lingkup batas. Pada situasi yang sangat darurat, Fujinkai akhirnya dilatih perang menggunakan senjata oleh Jepang. Mereka akan ditugaskan untuk dalam peperangan jika kaum pria tak kuat, menghalau serangan yang sangat kuat dari sekutu. Bayangkan saja sahabat cerdas, anak-anak sekalian, wanita-wanita yang cukup kuat. Nah, makanya mereka
dikenal dengan pasukan Sri Kandi. Tentara-tentara Fujinkai pada masa itu dikenal dengan pasukan Sri Kandi yang dibentuk pada tahun 1944. Yang selanjutnya Heiho. Ya, Heiho. Ini Heiho dia sangat berbeda, walaupun mereka semua adalah prajurit-prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan yang sengaja dibentuk Jepang untuk membantu pasukan angkatan laut, darat, dan kepolisian ketika sekutu datang. Pemuda berusia 17-25 tahun yang sehat secara jasmani dan rohani dilatih dan dididik ala militer Jepang agar bisa berperang. Mereka dimasukkan ke kamp militer, ditekan hingga mencapai batas tertinggi dari kekuatan fisik dan mental mereka. Anak-anak sekalian, setelah menjalani latihan yang sangat ketat, pasukan ini akan dipekerjakan layaknya seperti pasukan Jepang. Mereka akan berpatroli dan berperang karena sudah diajarkan menggunakan senjata yang benar. Anggota Heiho yang berhasil direkrut oleh Jepang kala itu sekitar 42.000 orang. Dan Heiho ini bukan saja di Indonesia. Jadi mereka bukan saja bertugas di Indonesia, tapi mereka diangkut di daerah-daerah pendudukan Jepang. Makanya jangan heran kalau ada orang Jawa, orang Maluku yang ada di daerah Pasifik, karena kebanyakan mereka adalah bekas-bekas anggota Heiho. Sekarang sudah ada Seinedan, Keibo, dan Fujinkai dan Heiho. Ada satu lagi pasukan militer terakhir yang Jepang lakukan buat di Indonesia, yang namanya PETA. Menurut Jepang, Heiho masih kurang memadai pada saat itu. Akhirnya berdasarkan instruksi dari Letnan Jenderal Kumachiki Harada, ini pemimpin tertinggi Jepang, dibentuklah PETA yang beranggotakan pemuda-pemuda di Indonesia. Berbeda dengan Heiho yang anggotanya susah naik pangkat dan tidak mungkin memiliki jabatan tinggi, PETA mengizinkan anggotanya mendapat jabatan tinggi hingga perwira. Jadi agak berbeda. Jadi PETA ini diberi buat kebebasan sehingga banyak diminati oleh pemuda pada saat itu. Bahkan ada catatan sejarahnya, anggota PETA saat itu mencapai 57 orang, 57.000 orang. Tentara PETA juga dilatih secara maksimal oleh Jepang untuk berperang. Sayangnya, di beberapa tempat ketika dijaga oleh tentara PETA, justru mereka melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Akhirnya ada pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi di Blitar. Dan kita bersyukur bahwa pada zaman Jepang, kaum lelaki, kaum perempuan diberi kebebasan untuk melatih perang, memegang senjata. Teristimewa PETA, maka pada akhirnya nanti pada awal-awal bagaimana Indonesia merdeka, tentara-tentara PETA memiliki arti yang penting. Bahkan PETA ini dalam catatan sejarah Indonesia dia merupakan cikal bakal dari lahirnya Badan Keamanan Rakyat yang disebut BKR, kemudian Tentara Keamanan Rakyat TKR yang yang pada akhirnya diganti namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu adalah apa yang dilakukan oleh Jepang pada Indonesia waktu itu. Sahabat cerdas, anak-anak sekalian yang ada di tanah air, di Maluku, bahkan juga jika siaran ini dapat diabadikan di YouTube dan juga disaksikan, kita mengetahui bahwa penjajahan itu memiliki dampaknya, baik positif, baik negatif. Dari apa yang kita pelajari sepanjang
beberapa menit yang lalu itu, maka boleh kita rangkumkan apa saja yang boleh kita ketahui tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa Indonesia bangkit karena diberi kebebasan dalam berbagai bidang. Sekalipun ada yang menderita, tetapi kita wajib bersyukur bahwa dengan adanya latihan-latihan dasar perang, kebebasan-kebebasan, apalagi ketika Jepang memberi kesempatan kita untuk membentuk BPUPKI sampai dengan PPKI, Indonesia boleh mengalami yang namanya bebas, merdeka. Jadi anak-anak sekalian, penjajahan bagian daripada masa lalu bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka dan kita harus mengisi apa yang disebut dengan kemerdekaan pada masa kini. Itulah yang boleh Ibu sampaikan bagi anak-anak sekalian di saat ini. Terima kasih. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi pembelajaran yang boleh diberikan oleh tutor belajar kita di hari ini ya, Ibu Megi, yang sudah boleh mengajarkan kita tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Jadi banyak sekali ya pembelajaran yang sudah boleh Ibu Megi bagikan bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi untuk kali ini kita sudah boleh mengetahui bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, bidang sosial, terus bidang pendidikan, dan juga bidang militer. Nah, di pembelajaran tadi juga banyak sekali istilah-istilah sejarah ya yang boleh diberikan oleh Ibu Megi sehingga kita juga dapat mengingat kembali tentang pembelajaran sejarah. Nah, selama ini kan kita belajarnya di rumah kadang juga hanya belajarnya sepintas, tidak seperti yang diajarkan pada saat pembelajaran di sekolah. Nah, untuk pembelajaran kali ini sangat menarik ya sahabat cerdas, karena sahabat cerdas semuanya sudah boleh diarahkan oleh Ibu Megi sebagai tutor mengajar kita tentang pembelajaran sejarah, tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang sendiri. Oke Ibu Megi, makasih banyak ya Ibu karena sudah mau bergabung dengan Radio Suara Maluku Cerdas bersama dengan Kak Eca di sini yang sudah boleh memberikan pembelajaran sejarah bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga pembelajaran yang Ibu Megi berikan ya sahabat cerdas dapat menjadi modal ya bagi sahabat cerdas semuanya dalam pembelajaran yang dilakukan di rumah selama liburan yang berakibatkan karena penyebaran virus COVID-19 ini sendiri. Oke sahabat cerdas, buat Ibu Megi makasih banyak ya Ibu. Di lain kesempatan kami berharap Ibu Megi masih mau main-main lagi di studio sini untuk memberikan pembelajaran yang dengan topik yang berbeda juga. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut ya dengan belajarnya, satu lagu Kak Eca persembahkan bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga lagu ini dapat memberikan semangat bagi sahabat cerdas dan sahabat cerdas bisa rehat santai-santai sambil dengar lagu ini. Oke, satu lagu dari Jordan Spark, One Step at the Time. Selamat mendengarkan sahabat cerdas.